teman studiku, perkenalkan aku Harni, aku pengajar TIU di kelas studi CPNS. Kali ini kita akan membahas kuis yang pernah teman-teman kerjakan ya. Nah, buat kamu yang belum mengerjakan kuisnya, kamu bisa klik linknya di deskripsi, kemudian kerjakan kuisnya terlebih dahulu. Baru deh, abis itu kamu bisa lanjut buat nonton video ini. Oke? Yuk kita bahas ya soal mini kuis yang keempat. Kita mulai dari soal pertama dulu nih teman-teman. Nah, soal nomor 1 itu tentang analogi ya. Terus, kalau ada soal analogi, ini dia langkah-langkah buat mengerjakannya. Yang pertama, kita cari tahu dulu hubungan antara ketiga kata yang ada. Maksudnya yang ini nih, kita cari tahu hubungannya gitu ya. Kalau adanya cuma 2 kata ya kita cari hubungan antara 2 kata tersebut. Oke? Nah, langkah yang kedua, kita terapkan hubungan tersebut secara berurutan pada tiap opsi. Jadi nanti hubungan antara bola tenis dengan bola ya kita terapkan ke hubungan antara lebah dan madu, cetik dan instrumen, dan seterusnya. Jangan dibalik ya, hubungan antara bola tenis dengan bola kita terapkannya di hubungan antara madu dan hutan. Nah, nggak boleh kayak gitu, jadi harus berurutan. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah pilih opsi yang paling tepat. Dengan cara bisa eliminasi terlebih dahulu opsi-opsi yang udah jelas-jelas salah, gitu ya. Oke, yuk kita mulai dari langkah pertama dulu. Kita cari hubungan antara bola tenis, bola, dan plastik. Kira-kira hubungannya gimana nih? Bola tenis itu merupakan jenis bola. Betul ya? Kemudian apa? Yang terbuat dari plastik. Oke, jadi bola tenis merupakan jenis bola yang terbuat dari plastik. Nah, kalau udah, baru deh kita lanjut ke langkah kedua. Kita terapkan hubungan ini secara berurutan pada tiap opsi. Oke, coba kita cek opsi yang A. Lebah merupakan jenis madu. Betul nggak? Salah ya, lebah bukan merupakan jenis madu. Nah, kalau dari satu hubungan ini aja udah salah, kita bisa eliminasi. Jadi kita nggak perlu cek nih hubungan antara madu dan hutan itu yang terbuat dari bukan ya. Nah, nggak usah kita cek karena tadi udah jelas-jelas salah gitu ya. Jadi lebih menghemat waktu. Oke? Yuk kita coba cek yang opsi B. Cetik merupakan jenis instrumen, betul ya, yang terbuat dari kayu. Nah, ini betul teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu cetik itu gimana, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Jadi dia itu alat musik yang mirip kayak gamelan, cuma terbuatnya tuh dari kayu gitu. Oke, lanjut yuk. Di sini sebenarnya kita udah langsung bisa nih jawab yang B. Tapi karena kita lagi latihan, aku mau ngajak teman-teman buat cek opsi C, D, sama E juga. Oke? Nah, kalau yang C, jantung merupakan jenis darah. Betul nggak? Salah ya, jantung itu bukan jenis darah. Jadi ya udah salah juga. Kemudian yang D, butik merupakan jenis kebaya. Enggak dong, butik itu ya jenis toko, bukan jenis kebaya ya. Oke, kemudian pensil merupakan jenis kayu. Betul nggak? Salah. Kalau pensil terbuat dari kayu itu betul, tapi kalau merupakan jenis kayu itu salah. Oke, nah berarti betul teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Paham ya? Yuk kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Di sini ada tipe soalnya kuantitatif perbandingan ya. Jadi kita akan membandingkan hubungan antara P dan Q gitu teman-teman. Nah, kalau P itu kan harga baju sebelum diskon. Kita lihat, jika harga baju setelah mendapat diskon 28% adalah 360.000, manakah hubungan antara P dan Q yang tepat? Oke, ini harga baju sebelum diskon. Sedangkan setelah dapat diskon sebesar 28%, itu harganya jadi 360.000 gitu ya. Oke, nah ini nih teman-teman perlu ingat bahwa harga terdiskon atau harga setelah didiskon gitu ya, itu adalah 100% dikurangi persentase diskonnya, kemudian setelah itu dikalikan dengan harga awal, kayak gitu. Nah, sedangkan di sini kan yang pengen kita cari itu harga sebelum diskon, berarti harga awal ya. Nah, kalau kita mau mencari harga awal, berarti harga yang udah didiskon dibagi sama yang ini, gitu ya.
Oke, jadi harga awal sama dengan harga setelah didiskon. Tadi di sini adalah 360.000. Oke, kemudian dibagi dengan 100% dikurangi persentase diskon. Persentase diskonnya 28%. Jadi dibagi 100% dikurang 28%. Gitu. Nah, 100% dikurang 28% jadinya berapa persen? 72 ya. Oke, jadi 360.000 dibagi 72%. Nah, 72% itu kan artinya 72 per 100 nih teman-teman. Jadi 360.000 dibagi 72 per 100. Nah, kalau dibagi sama pecahan, maka cara menghitungnya adalah dibuat perkalian, terus pecahannya itu dibalik. Jadi ini 360.000 kali, nah dibalik ya, 100 per 72, kayak gitu. Nah, ini berapa nih? Coba kita sederhanain. 360 dibagi 72 itu kan 5 ya. Jadi 5, terus nolnya ada 5. Oke, 5, nolnya ada 5. Nah, berarti 500.000 gitu ya. Oke, jadi harga awalnya adalah Rp500.000, teman-teman. Oke, jadi didapat nih, P sama dengan 500.000. Nah, selanjutnya kita cari nilai Q ya, teman-teman. Jadi Q itu adalah harga sepatu yang awalnya 1 juta, kemudian mendapat diskon 20% dan 25% berturut-turut. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, kalau diskonnya itu 20%, kemudian didiskon lagi 25%, itu artinya bukan didiskon sebanyak 20 tambah 25, jadi 45%. Nah, tidak seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian gimana cara menghitung total diskonnya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus ini nih. Jadi, kalau dapat diskon sebesar A% dan B% secara berturut-turut, maka total diskonnya itu segini. A ditambah B dikurang A kali B per 100, kemudian persen. Kayak gitu ya. Nah, di sini A-nya itu berarti 20, kemudian B-nya itu 25 ya. Oke, jadi total diskonnya adalah 20 tambah 25 dikurang 20 kali 25 per 100, kemudian persen. Oke, ini bisa kita sederhanain nih teman-teman. 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Nah, ini juga bisa. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, jadinya 20 ditambah 25 ini kan 45 ya. 45 dikurang 5, jadinya 40. Jadi sama dengan 40%. Oke? Nah, itu baru total diskonnya. Sekarang kita cari harga setelah didiskon sebanyak 40% ini berarti. Nah, ingat tadi harga setelah didiskon itu adalah ini ya, 100% dikurangi persentase diskon dikali harga awalnya, yaitu 1 juta. Nah, 100% dikurang 40% berarti kan 60% ya teman-teman ya. Jadi 60% kali 1 juta. 60% itu artinya 60 per 100. Nah, kalau 60 per 100 dikali 1 juta itu hasilnya adalah 600.000, kayak gitu. Nah, berarti udah didapat nih, P-nya itu 500.000, Q-nya itu 600.000. Jadi kalau kita tulis nih, P banding Q itu sama dengan 500.000 banding 600.000 gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanain kan. Nih, bagi 1000, kemudian bagi lagi 100. Nah, jadinya sama aja kayak 5 per 6 gitu. P per Q sama dengan 5 per 6. Sehingga kalau kita kali silang nih teman-teman, berarti didapat bahwa 6P sama dengan 5Q. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang 6P sama dengan 5Q adalah yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya. Oke, lanjut yuk. Sekarang ke nomor 3. Nah, ini soalnya tentang verbal analitis ya. Oke, jadi ada 3 saudara kembar gitu ya. Bana, Bena, dan Bane. Terus kemudian mereka dipotong rambut. Akhirnya rambutnya panjangnya jadi beda gitu ya. Nah, di sini rambut Bena lebih panjang 8 cm daripada rambut Bana. Oke, aku mau menuliskan dari yang terpanjang. Jadi sebelah kiri paling panjang, sebelah kanan nanti semakin pendek kayak gitu ya. Nah, berarti di sini Bena ada di sebelah kiri karena Bena lebih panjang dari Bana gitu. Selisihnya adalah 8 cm. Oke, informasi berikutnya, Bana memiliki selisih rambut 6 cm lebih pendek dari Bane. Nah, kalau Bana itu lebih pendek dari Bane rambutnya, berarti rambut Bane itu lebih panjang dari
Bana gitu ya. Nah, berarti Bana ada di sebelah kiri Bana karena lebih panjang. Nah, mereka selisihnya 6 cm. Gitu ya. Oke, yang ditanya adalah urutan anak dari rambut yang terpanjang. Ya berarti ini, karena aku tadi menuliskan dari yang terpanjang. Jadi Bena, Bane, Bana. Mana tuh yang Bena, Bane, Bana? Wah, ternyata yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Hati-hati, yang A di sini bukan Bane tapi Bene. Nah, harus teliti ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, aku mau ngingetin nih ke teman-teman. Jadi, studi CPNS lagi membuka kelas buat kamu yang mau mempersiapkan secara maksimal untuk seleksi CPNS tahun ini. Nah, untuk biaya pendaftarannya kali ini, kamu cuma bayar 249.000 aja loh. Cukup 1 kali bayar dan kamu akan dapatkan semua layanan kelas. Oke, lanjut yuk. Sekarang ke nomor 4. Nah, di sini soalnya tentang operasi bilangan ya. Wah, kalau teman-teman lihat nih, mungkin agak terkejut dikit gitu ya. Kaget dikit gitu ngelihatnya, kok rumit amat sih, kayak gitu. Nah, tapi tenang aja. Jadi, ada beberapa angka tuh yang istimewa, teman-teman. Jadi misalnya ya desimal kayak gini, itu kalau diubah pecahan ternyata tinggal nanti jadinya gimana gitu. Contohnya kalau 0, pp dan seterusnya angkanya sama gitu, itu bisa kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu P/9. Nah, dan ada juga beberapa angka istimewa yang lain. Kalau lebih banyaknya sih ada di kelas Zoom ya. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya ya. Nah, perhati ini, di sini ada 0,4444. Ini kan bentuknya sama kayak yang 0, pp ya. Nah, jadi bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu kalau di sini P/9, berarti karena P-nya 4 ya jadinya 4/9. Kayak gitu. Terus dikali sama 3/16 ditambah, nah sekarang yang ini teman-teman, 33,33%. Nah, ini akan sama dengan 33 1/3% atau sama dengan 1/3 ya kalau diubah ke pecahan biasa. Nah, makanya di sini jadi 1/3. Kemudian dibagi sama 3,67. Nah, teman-teman perhatikan. 3,67 itu kan sama dengan 3 ditambah 0,67 gitu ya. Nah, 0,67 itu sama dengan berapa? 2/3. Berarti ini sama dengan 3 ditambah 2/3. Nah, 3 ditambah 2/3 itu sama dengan 3 2/3. Nah, jadinya yang ini ya teman-teman. Oke? Nggak bingung ya kenapa ini akhirnya kita ubah menjadi seperti ini. Paham ya? Kalau gitu lanjut, tinggal kita lanjutkan perhitungannya. Nah, ini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Ingat, perkalian lebih dahulu dibanding penjumlahan. Ini juga nih, ada penjumlahan, ada pembagian, berarti nanti pembagiannya kita dahuluin gitu ya. Oke, ini bisa kita sederhanain teman-teman. 4 bagi 4 itu 1, 16 bagi 4 itu 4. Kemudian 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3. Nah, jadinya 1 kali 1, berarti 1/3 kali 4 berarti 12. Nah, yang perkalian ini udah jadi 1/12 ya. Kemudian ditambah 1/3 dibagi, nah yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Cara mengubah menjadi pecahan biasa adalah, nih 3-nya kita kali dulu dari bawah ya. Kita kali dulu sama yang di sini, berarti 3 kali 3, 9 ya kan. Terus kita tambahkan sama yang ini, 9 tambah 2 berarti 11. Per berapa? Per ini, penyebutnya adalah 3. Jadinya 11/3 ya. Oke, lanjut. Kalau udah berarti kan kita hitung yang ini dulu ya, karena ada penjumlahan sama pembagian. Kita dahulukan yang pembagian dulu. Jadinya 1/12 ditambah 1/3 kali. Nah, kalau ada pembagian dengan pecahan itu kita jadikan perkalian, terus pecahannya kita balik. Ini kan tadinya 11/3. Jadinya 3/11 gitu ya. Nah, kalau udah baru ini kita hitung dulu juga, karena penjumlahan dan perkalian itu lebih didahulukan yang perkalian. Nah, jadinya 1/12 ditambah, oh ini bisa disederhanain teman-teman. 3 bagi 3 itu 1, 3 bagi 3 itu 1. Nah, jadinya sama aja kayak 1/11 gitu ya. Oke, kalau udah kayak gini, baru deh tinggal dihitung.
Caranya adalah samakan penyebutnya. Nah, berarti 12 kita kali dengan 11, 11-nya kita kali sama 12. Ingat, kalau penyebutnya dikali 11, ini pembilangnya juga kali 11. Ini juga penyebutnya kali 12, berarti pembilangnya kali 12. Nah, jadinya kayak gini. 1 kali 11, 11 per 12 kali 11 itu 132. Tambah 1 kali 12 itu 12, 11 kali 12 itu 132. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan nih pembilangnya. Jadinya berapa? 23 ya. Oke, jadi sama dengan 23 per 132. Nah, jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Oke, paham kan? Lanjut yuk, kita ke soal nomor 5. Nah, ini tentang aritmetika sosial, teman-teman. Jadi ada seseorang meminjam 12 juta dari koperasi simpan pinjam yang bunganya itu 12% per tahun. Dan besar angsurannya itu 1.620.000 per bulan. Nah, yang ditanya itu periode peminjaman yang diambil adalah, nah periode peminjaman ini ya sama aja kayak banyak bulan untuk dia mengangsur itu berapa gitu ya. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa total angsuran itu kan angsuran per bulannya dikali sama N itu adalah banyak bulannya gitu ya. Jadi kan totalnya ada berapa itu kan tiap bulannya berapa sih ngangsurnya, terus dikali sama ya banyak bulannya ada berapa gitu kan. Nah, tadi kan diketahui ya kalau angsuran per bulannya itu 1.620.000. Berarti total angsurannya adalah 1.620.000 dikali N atau lama mengangsurnya dalam bulan ya. Oke. Terus kalau untuk total angsuran sendiri itu sebenarnya kan akan sama dengan yang ini juga, teman-teman. Jadi total angsuran itu pokok ditambah bunga. Ya kan? Pokok itu ya ini, awalnya meminjam berapa sih? Kalau di sini pokoknya itu 12 juta. Nah, ditambah bunga. Bunganya kan tadi 12% per tahun. Nah, berarti kalau pokoknya itu 12 juta, nanti bunganya berapa? Nah, bunganya itu bisa dihitung dengan cara mengalihkan pokok pinjamannya dengan persentase bunganya, terus dikali juga sama lama meminjamnya, gitu ya. Oke, berarti total angsuran adalah kita bisa tuliskan seperti ini. Pokoknya itu 12 juta, ditambah bunganya itu adalah nih pokok dikali persentase bunga. Nah, persentase bunganya kan 12%. Tapi di sini per tahun. Sedangkan N-nya nanti itu kan satuannya bulan ya. Nah, berarti kalau bunganya itu 12% per tahun, maka per bulannya itu berapa? Nah, per bulannya itu dengan cara kita bagi berarti sama 12. Karena kan 1 tahun 12 bulan. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang ini kita lanjutkan jadi sama dengan 1.620.000 kali N. Oke. Ini berarti yang 12% dibagi 12 kan jadi 1% ya teman-teman ya. Kemudian yang lainnya masih tetap. Nah, lanjut nih, kita hitung 12 juta kali 1%. 1% itu kan 1/100 ya. Jadi kalau 12 juta dikali sama 1%, 1/100 itu akan sama dengan berapa? Nah, ini tinggal 12-nya kita 12 jutanya kita bagi sama 100 gitu kan. Nah, jadinya nolnya tinggal 4 nih, berarti 120.000. Nah, jadinya seperti ini. 12 juta ditambah yang ini 120.000 kali N, berarti 120.000 N. Nah, sama dengan yang ruas kanan masih tetap. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, kita kan mau cari nilai N ya, berapa bulan gitu ya. Ini nggak punya N, yang ini punya N nih. Nah, kita kelompokin yang memuat variabel N bareng yang memuat variabel N, yang enggak atau konstanta ya bareng konstanta gitu kan. Atau caranya kita kurangkan aja kedua ruas dengan 120.000 N. Jadi yang ruas kiri tinggal 12 juta, yang ruas kanan jadinya 1.620.000 N dikurang 120.000 N. Jadinya 1.500.000 N. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman biasanya dengan cara kayak gini nih. Oh, berarti yang ini pindah ruas gitu ya. 120.000 N-nya
pindah ruas ke kanan, jadinya negatif. Jadi 1.620.000 N dikurang 120.000 N, jadinya segini. Nah, itu juga boleh, tapi sebenarnya bukan pindah ruas ya, tapi ya ini, kedua ruas kita kurangin sama 120.000 N. Oke? Tapi paham lah ya. Oke, kalau udah karena kita mau mencari N, ya udah berarti 12 jutanya ini kita bagi sama 1.500.000. Tinggal kita coret-coret, ini bagi 1.000 dulu, terus bagi 100, nah tinggal 120 dibagi 15. Nah ini sama dengan 8. Jadi periode peminjamannya adalah 8 bulan gitu ya. Jawabannya yang C. Paham ya? Oke, lanjut yuk ke soal nomor 6. Di sini terdapat sebuah kubus yang rusuknya 8 cm. Semua sisi kubus tersebut dicat biru. Oke, kemudian dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan rusuk 2 cm. Oke, peluang terambilnya kubus tidak terkena cat biru adalah ya. Oke, berarti tadinya ada kubus yang sisinya itu panjangnya 8 cm. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Terus ini dicat biru gitu semua sisinya. Jadi luarnya itu warnanya biru semua kan. Nah, habis itu ini tuh dipotong menjadi seperti ini ya. Jadi lebih kecil gitu, yang mana rusuknya itu 2. Jadi ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kayak gitu teman-teman. Jadinya kan karena totalnya 8 ya. Kalau 8 dibagi 2 kan jadi ada 4 lapis gitu. Ya kan? Nah, kesininya juga gitu. Jadinya ada 4 kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang ya, tadi ada 4 lapis, yang mana tiap lapisnya itu sebenarnya jadi berapa kubus sih? Oke, coba perhatiin. Nih, di lapisan yang paling atas deh kita lihat. Ini totalnya berapa kubus? Tinggal kita kaliin ya. Ini 1, 2, 3, 4 dikali sama 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 jadinya 16 kubus. Nah, untuk lapisan kedua, ketiga, dan keempat juga sama ya. Jadi di sini juga 16 kubus, lapisan ketiga juga 16, dan lapisan yang paling bawah atau keempat juga 16. Gitu. Ya kan? Nah, terus tadi yang ditanya adalah peluang terambilnya kubus yang tidak terkena cat biru. Peluangnya berapa gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih, A itu adalah kejadian terambil kubus tidak terkena cat biru, sesuai yang akan dicari peluangnya ya, maka peluang kejadian A itu adalah NA dibagi NS. NA itu banyak kejadian A, kemudian NS itu banyak seluruh kejadian gitu ya. Nah, berarti NA itu adalah ada berapa sih kubus yang tidak terkena cat biru, terus NS itu ya total kubusnya. Nah, total kubusnya kan berarti gimana? Kalau setiap lapis ada 16 dan ada 4 lapis, tinggal kita jumlahin ya, jadinya 64. Nah, berarti NS-nya 64, NA-nya nih yang mau kita cari. Ada berapa ya kubus yang nggak kena cat biru gitu kan? Oke, coba nih kita telusuri. Kalau kita perhatikan nih, untuk lapisan yang pertama dan keempat, atau lapisan yang paling atas dan lapisan paling bawah, itu kan kubusnya itu terkena cat biru semua ya. Kayak bagian samping sini, yang pinggir-pinggirnya itu terkena, terus yang bagian atas juga kena gitu kan. Begitupun untuk lapisan yang keempat nih, samping-sampingnya itu terkena cat biru semua, dan paling bawah juga terkena cat biru, karena tadi semua sisi itu dicat ya. Nih, tadi ada keterangannya nih, semua sisi kubus itu dicat biru. Oke, berarti untuk yang bagian atas dan bawah itu semuanya kena cat biru. Nah, sekarang kita coba telusuri untuk bagian lapisan yang di tengah nih, yaitu lapisan yang kedua dan ketiga. Ini kalau kita buka gitu ya, lapisan ini. Nah, ini yang kena cat biru itu yang pinggir-pinggirnya aja teman-teman. Yang bagian ini nih, ini sama yang pinggir sana dan pinggir sini gitu ya. Nah, sementara yang tengah-tengah itu kan di dalam, jadi dia nggak kena cat biru gitu ya. Nah, yang nggak kena cat biru itu di setiap lapisan itu ada 4. Nih, karena kan tadi totalnya 16 ya. Terus pinggir-pinggirnya ini kena cat biru semua. Nah, ini tinggal 4 yang tidak terkena cat biru. Tapi ini untuk satu lapis aja. Nah, karena di sini ada 2 lapis ya kan, lapisan kedua dan ketiga, berarti 4-nya ini kita kali 2. Jadi totalnya berapa? 4 kali 2 berarti 8. Jadi NA-nya 8 ya. Oke. Nah, 8 per 64 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 8 ya. Jadinya 1 per 8. Wah, ternyata peluang terambilnya kubus tidak terkena cat biru adalah 1 per 8. Jadi jawabannya yang A. Oke?
Lanjut yuk. Kita ke nomor 7 nih. Nah, nomor 7 ini soalnya tentang bangun ruang, teman-teman. Ditanyakan kayak gini, besar luas permukaan bangun ruang dengan panjang 12 cm dan perbandingan panjang, lebar, dan tingginya itu 4:2:3 adalah berapa cm persegi? Oke, kita tulis dulu ya. Ini kira-kira bangun ruang apa sih ini yang punya panjang, lebar, sama tinggi? Balok ya? Oke, kita tulis dulu perbandingannya. Perbandingan panjang banding lebar banding tinggi itu adalah 4:2:3. Nah, kalau ini harus urut juga ya teman-teman, nggak boleh dibolak-balik. Karena di sini panjang lebar tinggi 4, 2, 3 ya, jangan jadi panjang tinggi lebar nanti nulisnya. Ini harus sesuai, gitu ya. Nah, panjang ini kan di perbandingannya itu 4. Tapi panjang aslinya berapa? Panjang aslinya 12 cm. Nah, 4 biar jadi 12 itu diapain? Bisa ditambah 8, bisa dikali 3. Tapi kalau kita lagi berbicara tentang perbandingan, ya kita tuh adanya kali sama bagi, udah gitu. Jadi nggak berbicara tentang jumlah atau kurang ya. Jadi untuk ini tuh dikali gitu, bukan ditambah, oke? Nah, jadi ini dikali 3. Nah, kalau 4-nya dikali 3 berarti lebar, untuk mencari lebar yang sebenarnya ini juga 2-nya kita kali 3. Berarti lebar yang sebenarnya adalah 6. Kalau tinggi yang sebenarnya berarti 3 dikali sama 3, jadinya 9. Nah, udah kita dapetin nih panjang, lebar, dan tinggi yang sebenarnya. Terus tinggal kita cari deh apa? Luas permukaannya. Nah, ingat, luas permukaan balok itu rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kalau teman-teman agak sulit menghafalkan rumus, teman-teman bisa imajinasikan aja melihat suatu balok gitu ya. Ini panjang, lebar, tinggi. Nah, berarti kalau luas permukaan kan luas seluruh sisi ya. Atas, bawah, kiri, kanan, sama depan, belakang gitu kan. Nah, kita coba lihat nih kalau untuk luas yang bagian atas bawah, yang aku arsir ini. Nah, ini kan luasnya berapa? Panjang kali lebar kan ya. Nah, yang atas juga panjang kali lebar. Berarti ada 2 kali panjang kali lebar gitu kan. Nih, 2 kali panjang kali lebar. Nah, sekarang coba kalau untuk yang luas ini, depan sama belakang. Ini kan tinggi ya. Ini ukurannya, ini panjangnya kayak tingginya kan. Nah, kalau depan belakang kan berarti ini nih. Ini yang depan nih panjang kali tinggi. Belakang juga gitu sama. Nih yang di sini ya, panjang kali tinggi. Makanya 2 kali panjang kali tinggi. Terus sekarang kita coba cek kalau untuk yang kiri kanan, coba. Yang kiri kanan kan ini ya, ini yang sebelah kanan nih. Nah, ini kan luasnya lebar kali tinggi. Karena ada yang di sebelah kiri juga sama, berarti kan 2 kali lebar kali tinggi. Nah, makanya bisa dituliskan menjadi seperti ini. 2-nya dikeluarkan gitu ya, difaktorkan nih jadinya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itu buat teman-teman yang agak sulit kalau menghafal rumus gitu ya. Bayangkan aja nih baloknya. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi nilai panjang, lebar, dan tingginya ke sini. Jadinya 2 kali, nah panjangnya 12, lebarnya 6, berarti ini 12 kali 6, tambah 12 kali 9 gitu ya, tambah lagi 6 kali 9. Nah, 12 kali 6 itu 72 ya. 12 kali 9 itu berapa? 108. Ini 6 kali 9 itu 54. Oke, jadi seperti ini. Berarti 2 kali, yang ini kita jumlahin dulu. 72 tambah 108, 180 tambah 54 berarti 234 ya. Oke, jadi 2 kali 234 berapa? 468. Nah, jadi ini luasnya 468 cm persegi. Paham kan? Masih semangat kan teman-teman? Oke, kita lanjut yuk ke nomor 8. Nah, ini soalnya figural ya. Yang ditanya adalah manakah gambar yang berbeda. Jadi dari kelima gambar ini yang berbeda yang mana? Oke, aku keluarin studi busnya dulu. Jadi ada beberapa trik ya yang bisa teman-teman lakukan kalau menemui soal figural yang tipenya seperti ini. Yang pertama, lihat dulu bentuk elemen-elemennya. Elemen itu adalah gambar atau bangun yang ada di sebuah figur atau sebuah kotak ini teman-teman. Nah, di sini kebetulan elemen-elemennya tuh sama semua ya. Persegi semua nih dari gambar 1 sampai gambar 5, jadi nggak ada yang beda. Nah, berarti kita belum bisa lihat perbedaannya gitu ya.
Sekarang yang kedua, lihat warna elemen-elemennya. Wah, ternyata warnanya juga sama nih. Warnanya putih semua atau tidak berwarna semua gitu kan. Nggak ada yang warna abu-abu atau hitam gitu kan, nggak ada ya. Jadi, belum terlihat perbedaannya. Nah, yang ketiga, kita coba hitung banyak elemennya. Oke, kita lihat di sini elemennya ada berapa. Tadi elemen itu gambar yang ada di dalam kotak ya, kotak yang paling luar. Nah, ini ada 1, 2. Nah, berarti di sini kotaknya atau segi empatnya ada 2. Kemudian kalau untuk gambar yang kedua, segi empatnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Kalau untuk gambar yang ketiga, ini segi empatnya ada 2 gitu ya, elemennya ada 2. Kemudian kalau untuk gambar yang keempat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Nah, untuk gambar yang kelima, elemennya itu ada 2 juga. Oke, coba lihat. Yang paling beda yang mana nih? Yang gambar kedua ini ya, karena dia banyak elemennya itu ada 3, yang mana dia ganjil sendiri gitu. Sedangkan kalau gambar-gambar yang lain banyak elemennya itu merupakan bilangan genap gitu ya. Jadi yang paling berbeda adalah gambar 2. Oke, jawabannya yang B. Paham ya? Oke, lanjut yuk nomor 9. Nah, ini soalnya tentang perbandingan, tapi kali ini kita nggak perlu cari tahu ini perbandingannya tuh senilai atau berbalik nilai ya. Karena ini tuh semacam case khusus gitu teman-teman. Dia itu tentang proyek yang sempat terhenti atau dihentikan gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh semua pekerja pada hari yang terhenti itu yang mau kita ganti gitu kan. Nah, ini digantinya sama tambahan pekerja yang melakukan pekerjaannya selama sisa hari yang ada kayak gitu. Nah, makanya ada rumus seperti ini gitu ya. Nah, karena kita mau mencari tambahannya, ya berarti tinggal gimana? Tambahan sama dengan total pekerja dikali hari terhenti, yang ini ya, terus dibagi sama sisa hari. Oke, tinggal kita substitusi atau masukkan nilai-nilainya ke sini. Nah, total pekerjanya berapa coba? Di sini katanya proyek ditargetkan selesai dalam waktu ini oleh 18 pekerja. Nah, berarti ini total pekerjanya ya. Terus hari terhentinya berapa? Nih, dihentikan selama 4 hari. Jadi hari terhentinya adalah 4, kemudian sisa harinya ya 60 dikurangi 20 dikurang 4. Jadi seperti ini ya. Oke, kita hitung dulu yang ini. 60 dikurang 20 berarti 40, dikurang 4 berarti 36. Jadinya 18 kali 4 per 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 18 bagi 18 itu 1, 36 bagi 18 itu 2. Nah, jadinya 4 per 2 sama dengan 2. Nah, jadi pekerja tambahannya itu adalah 2 orang. Jawabannya yang B. Gimana? Lebih cepat ya? Oke, yuk lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, ini soalnya tentang verbal analitis. Cuma kayak lebih kompleks aja karena bacaannya banyak gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat soal kayak gini, teman-teman langsung fokus ke pertanyaannya aja. Jadi kita baca yang bagian sini nih. Karena siapa tahu nantinya tuh dengan hanya membaca beberapa bagian atau beberapa poin aja kita udah bisa jawab. Jadi kan kita nggak usah baca semuanya gitu ya. Walaupun amannya sih kita memang harus baca semuanya teman-teman. Jadi biar nggak plot twist gitu kan. Dan biasanya kalau soal bacaan panjang kayak gini tuh satu bacaan nggak cuma buat satu soal aja. Jadi kadang untuk beberapa soal. Jadi ya tetap worth it kalau kita baca semuanya. Asalkan tetap tahu manajemen waktu ya. Bacanya boleh semua, tapi harus cepet dan lebih fokus biar nggak salah nangkep, oke? Nah, kalau kita baca soalnya, jika siswa yang terpilih adalah 1 penyerang senior dan 1 pemain belakang junior, serta hanya ada 1 pemain senior, susunan peserta latihan yang mungkin adalah... Nah, kalau kayak gini sih, roman-romannya kita memang harus baca semuanya. Tapi biar lebih ringkas dan biar lebih mudah dipahami, kita bisa bikin tabel gitu, teman-teman. Jadi intinya di sini tuh kan ada 4 posisi ya, yaitu penyerang, gelandang, pemain belakang, sama penjaga gawang. Kemudian untuk pemainnya sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang pemain senior, kemudian ada juga pemain junior. Jadi kita bisa bikin tabel seperti ini. Nah, kemudian kita isi deh pemain-pemainnya di sini. Pakai inisial aja biar singkat ya. Contohnya gini.
Kalau dari poin yang pertama, 3 siswa yang dapat menempati posisi penyerang adalah Pian, Qatar, Ricky. Terus Pian di sini adalah pemain senior. Nah, berarti di bagian posisi penyerang ini Pian senior, kemudian Qatar dan Ricky itu junior. Jadi kita pakainya inisial ya. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua, 3 siswa yang dapat menempati posisi gelandang itu adalah Sani, Taro, Ujang. Nah, sedangkan Taro itu senior, berarti yang gelandang itu di sini seniornya Taro, terus juniornya Sani sama Ujang, gitu ya. Lanjut lagi poin yang ketiga, Vio dan Wawan itu menempati pemain belakang. Nah, berarti di sini ya ada Vio sama Wawan, terus Vio ini senior, berarti Wawan junior. Kemudian yang terakhir, 2 siswa, Sabian dan Yono, ini menempati posisi penjaga gawang. Nah, berarti di sini ya, sedangkan Yono itu adalah pemain yang senior. Berarti Yono di sini, Sabian di sini. Udah, berarti kita udah berhasil merangkum informasi yang ada di sebelah kiri ya. Kalau yang ini belum, jadi masih ada kayak gini jadinya, oke? Abis itu, baru deh kita baca lagi nih soalnya. Jika siswa yang terpilih adalah 1 penyerang senior, coba penyerang senior siapa sih? Penyerang senior itu adalah P, berarti Pian ya. Nah, jadi dia terpilih. Coba kita cek di opsi. Yang ada Piannya yang mana aja? Ternyata yang ada Piannya itu opsi C, D, sama E. Ya udah, karena opsi A dan B nggak ada Pian, kita eliminasi. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dan 1 pemain belakang junior. Pemain belakang junior siapa? Wawan ya. Nah, ternyata di antara opsi C, D, E itu ada Wawannya semua. Jadi kita belum eliminasi yang mana-mana lagi gitu kan. Oke, lanjut lagi. Serta hanya ada 1 pemain senior. Nah, tadi pemain seniornya kan udah Pian tuh. Oke, berarti nggak boleh ada pemain senior lagi yang dipilih. Coba kita cek antara C, D, sama E. Di sini ada siapa? Kalau di D sama E itu sama-sama ada Vio. Perhatikan deh, Vio ini pemain senior, jadi dia tidak boleh dipilih karena cuma 1 yang boleh dipilih ya, pemain seniornya. Jadi yang ada Vio-nya salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman? Paham ya? Oke, yuk lanjut lagi ke soal nomor 11. Ini soalnya tentang JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, jadi biasa berangkat ke sekolah tiap harinya pukul segini. Terus kalau dia kecepatannya 40 km per jam akan terlambat 20 menit. Dan kalau kecepatannya 60 km per jam akan datang 15 menit lebih awal. Kayak gitu ya. Yang ditanya pukul berapa biasa dimulai sekolahnya kayak gitu. Maksudnya waktu masuknya gitu kan. Nah, coba perhatikan teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat kalau ada soal JKW adalah si segitiga ini, itu mutlak, harus ingat ya. Jadi ingat jarak itu adalah kecepatan kali waktu, jadi garis ini adalah garis kali. Sedangkan kecepatan itu adalah jarak bagi waktu, jadi garis ini garis bagi ya. Kemudian kalau waktu ya berarti jarak bagi kecepatan. Oke, sekarang perhatikan deh. Jarak yang ditempuh ketika biasa memakai kecepatan 40 km per jam sama jarak yang ditempuh ketika biasa memakai kecepatan 60 km per jam sama nggak? Sama ya, karena sama-sama jarak dari rumahnya ke sekolah, ya kan? Nah, kalau gitu kita misalkan J1 itu jarak yang ditempuh pakai kecepatan 1 dan J2 itu adalah jarak yang ditempuh pakai kecepatan 2, gitu ya. Oke, terus ingat tadi kalau jarak itu kecepatan kali waktu. Berarti ini kecepatan 1 kali waktu 1, yang ini kecepatan 2 kali waktu 2. Oke? Nah, kalau kecepatan 1 kan 40. Kalau waktu 1 gimana ya? Coba kita lihat tadi dia terlambat 20 menit jika menggunakan kecepatan 40 km per jam. Nah, misalkan waktu yang seharusnya itu adalah W, jadi waktu seharusnya dia nyampe adalah W. Kalau pakai kecepatan 40, dia akan terlambat 20 menit. Berarti dia akan nyampe di 20 menit setelah W. Gitu kan? Nah, jadi seperti ini kan? W ditambah 20 menit. Gitu ya? Paham kan? Jadi kalau dia harusnya nyampe di waktu W karena terlambat 20 menit, ya berarti dia nyampe di waktu W plus 20 menit.
K1-nya adalah 40. Jadi seperti ini. Oke ya, kenapa ini masih ditulis satuannya menit? Karena tadi satuan waktu pada bagian kecepatannya itu jam. Nah, jadi nggak boleh beda ya, nanti kalau mau kita operasikan harus kita samakan. Mau menit ya menit semua, jam ya jam semua, kayak gitu, oke? Nah, kemudian kalau untuk K2, kita tahu K2-nya itu 60. Terus, kalau W2-nya gimana? Coba kita lihat. Dia kalau pakai kecepatan 60 km per jam akan tiba 15 menit lebih awal. Nah, jadi kalau waktu tibanya itu harusnya W, karena dia tiba 15 menit lebih awal, ya berarti dia akan tiba sebelum waktu W ya. Jadi 15 menit sebelum waktu W. Makanya jadi W min 15 menit. Paham ya? Oke, jadi K2-nya itu 60, terus W2-nya W min 15 menit. Oke? Nah, lanjut seperti yang aku bilang tadi ya, satuannya itu harus disamakan karena di sini masih menit, sedangkan di sini jam, ini juga nih. Nah, aku mau jadikan ke satuan jam aja. Kayak perhatikan, 20 menit berapa jam ya? 20 menit itu kalau mau kita ubah ke jam, karena 1 jam itu 60 menit, ya kita bagi sama 60. Karena dari menit ke jam ya, jadi kita bagi. Nah, kalau kita bagi 60, jadinya berapa? Ini bisa kita sederhanakan ya, jadi 2/6 atau sederhanakan lagi jadinya 1/3. Nah, jadi 20 menit itu sama dengan 1/3 jam, sehingga seperti ini. Oke, lanjut. Kalau 15 menit, pasti udah pada tahu dong berapa jam? 1/4 jam. Nah, ini juga caranya sama ya, 15 dibagi 60, kayak gitu, jadinya 1/4. Oke, karena satuan waktunya yang bagian sini udah jam kan, ini juga udah jam, kita bisa biar satset nggak usah tulis satuannya lagi, jadi tinggal kita kalikan aja. Nah, 40 kali W berarti 40 W, terus ditambah 40 kali 1/3 berarti 40/3. Kemudian yang ini 60 kali W berarti 60 W, 60 kali min 1/4 jadinya min 15. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan kita pengen tahu ya nilai dari W itu berapa sih? Jadi waktu yang sebenarnya diperlukan untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah tuh harusnya berapa sih gitu kan? Nah, kita harus kelompokkan yang punya variabel W bareng yang punya variabel W, yang konstanta bareng yang konstanta. Sekarang ruas kiri mau aku pakai buat mengelompokkan konstanta. Jadinya 40/3. Yang ini jadi ditambah ya, ditambah 15. Oke? Sama dengan yang ruas kanan mau aku kelompokin buat yang memuat W. Berarti 60 W, terus yang ini jadi min 40 W. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita hitung aja. Perhatikan, kalau 15 itu kan berapa? 15 itu sama dengan 45/3. Jadi kalau 40/3 ditambah 45/3 jadinya 85/3. Sama dengan 60 W dikurangi 40 W. Jadinya sama dengan 20 W. Oke? Nah, kalau kita mau mencari nilai W berarti 85/3 dibagi 20. Nah, jadi seperti ini. Ingat ya, kalau dibagi sama 20 itu sama aja kayak dikali dengan 1/20. Karena kan ini sama aja kayak dibagi 20/1 gitu kan. Nah, kalau dibagi pecahan kan kita ubah ke perkalian, terus pecahannya ini kita balik. Jadi seperti ini ya. Kalau udah baru kita kalikan. 85 kali 1 berarti 85, 3 kali 20 berarti 60. Oke, jadi 85/60. Nah, ini satuannya apa? Ingat nggak tadi? Kita ubahnya ke menit apa jam? Jam ya. Oke, jadi 85/60 jam. Nah, tapi kan kita agak susah ya kalau berarti waktunya 85/60 jam. Jadi sebenarnya berapa jam gitu, agak susah. Nah, kita ubah dulu aja ke menit. Berarti kita kalikan sama 60 ya. Jadinya 85 menit. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan nih untuk berangkat dari rumah ke sekolah itu 85 menit. Gitu. Jadi kalau pas segitu biasa berangkat, terus waktu 85 menit nyampe tuh langsung masuk gitu kan. Nah, berarti waktu masuknya adalah 85 menit setelah biasa berangkat, yaitu setelah jam 7. Nah, jam 7 tambah 85 menit, berarti jam berapa tuh? Oke, 85 menit ini kan bisa kita uraikan ya. Jadi 60 menit plus 25 menit. Kenapa? Ya karena 60 menit ini sama aja dengan 1 jam gitu kan. Nah, berarti jam 7 ditambah 1 jam. Itu kan jadi jam 8. Jam 8 terus ditambah 25 menit. Berarti jam 8.25.
seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Yuk kalau gitu lanjut lagi ya teman-teman, masih semangat kan? Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini tentang deret huruf. Oke, perhatikan ya, ada beberapa tips untuk mengerjakan soal deret huruf. Jadi yang pertama, cari tahu dulu polanya. Biasanya ada yang ketika kita lihat, kita tuh udah ngeh, oh ini tuh polanya maju segini huruf ya gitu, atau oh ternyata ini dua huruf pertama tuh hurufnya berurutan, terus huruf ketiganya itu berjalannya mundur. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang oh ini sih selang-seling nih polanya, kayak gitu. Biasanya ada yang mudah gitu, langsung kelihatan. Tapi kalau polanya tidak mudah ditentukan, kita boleh ubah dulu deret huruf ini menjadi deret angka, biar lebih mudah gitu cari tahu polanya. Nah, kalau nanti misalnya deret angkanya itu naik turun, ingat ya, kemungkinan polanya itu loncat atau enggak selang-seling. Oke, yuk kita coba lihat. Di sini itu deret hurufnya kayak susah ditebak ya polanya ya, karena lumayan acak-acakan nih. X, Y, Z, T, S, X, P, O, V. Oke, kalau gitu kita coba cara yang ini ya. Kita ubah dulu ke dalam deret angka. Nah, berarti kalau kita ubah ke deret angka jadinya seperti ini teman-teman. Jadi X itu adalah huruf ke-24 gitu maksudnya. Y itu huruf ke-23, Z itu huruf ke-26, dan seterusnya. Nah, untuk mengubah huruf menjadi angka itu juga ada cara cepatnya. Biasanya dibahas di kelas Zoom, oke? Oke, sekarang perhatikan nih. Ini polanya naik turun gak sih? 24 ke 23 itu turun, tapi habis itu 23 ke 26 itu naik. Nah, berarti kemungkinan polanya loncat ya. Coba kalau loncat satu dulu nih. 24 ke 26 berarti ditambah 2 ya. Terus 26 ke 19 berarti dikurang 7. Wah, masih beda ya polanya. 19 ke 16 ini dikurang 3, 16 ke 22 ini ditambah 6. Wah, ini polanya juga masih belum sama ya, masih belum kelihatan polanya gimana kalau loncat 1. Oke, sekarang kita coba loncat 2 kalau gitu. Dari 24 ke 20. Nah, ini kan berarti dikurang 4. Terus lanjut dari 20 ke 16. Nah, kalau ini berarti dikurang 4 juga ya. Oke, berarti yang selanjutnya dari 16 ke titik-titik yang pertama ini nih. Nah, dia juga berarti dikurang 4. Nah, 16 dikurang 4 berapa? 12 ya. Oke, sekarang kita cari tahu deh. Huruf ke-12 itu huruf apa? Coba. Huruf L. Nah, berarti titik-titik yang pertama ini nanti harusnya isinya adalah huruf L. Coba kita cek. Nah, ternyata yang huruf L itu cuma B sama E. Berarti yang lainnya kita eliminasi. Karena titik-titik yang pertama bukan L gitu ya. Oke, tinggal tersisa 2 opsi. Yang membedakan opsi ini tuh apa? Huruf yang di tengah ya. Kalau huruf yang di akhir kan sama nih, sama-sama T. Yang di tengah, kalau untuk opsi B, tengahnya itu M. Opsi E, tengahnya itu K. Berarti kita cek ya untuk huruf yang di sini. Berarti kita pakai ini suku yang selanjutnya. Nah, coba ini kalau kita loncat 2 juga ke sini, 23 ke 19 itu kan dikurang 4 juga ya. Terus dari 19 ke 15 itu juga dikurang 4. Nah, berarti dari huruf O ini atau dari angka 15 ke titik-titik yang kedua itu akan dikurang 4 juga. 15 kurang 4, 11. Nah, huruf ke-11 adalah K. Oke, jadi huruf yang keduanya adalah K ya. Berarti jawabannya yang E. Huruf ketiganya ya nggak perlu kita cek karena udah sama. Tapi kalau teman-teman mau cek, boleh aja. Nanti pasti ditemukan huruf ketiganya itu adalah T. Gitu ya. Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya lagi, nomor 13. Kalau tadi udah deret huruf, sekarang deret angka nih. Nah, perhatikan ya. Kalau untuk deret angka, jika bilangannya itu pecahan, kita bisa coba sederhanakan terlebih dahulu. Biar apa? Biar lebih simpel nanti ngitungnya atau cari polanya, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita samakan penyebutnya. Habis itu kita bisa cari polanya. Oke, ini coba kita sederhanakan yuk. 16 per 32 bisa kita sederhanakan jadi berapa? Jadi 1/2 ya, sama-sama kita bagi 16 gitu. Oke, jadinya 1/2. Kalau 15 per 18, sama-sama kita bagi 3 ya, jadinya 5/6. Oke, lanjut. Kalau 14 per 12, sama-sama bisa kita bagi 2, jadi 7/6 ya. Oke, kemudian 21 per 14,
sama-sama bisa kita bagi 7, jadinya 3/2. Nah, selanjutnya berapa nih, gitu kan? Oke, kita lanjut ke langkah kedua, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini ada 2, ada 6 ya penyebutnya ya. Kita cari KPK dari 2 dan 6 berapa sih? 6 kan? Berarti yang penyebutnya 6 ya nggak usah kita ubah, mereka masih tetap gitu. Kemudian yang penyebutnya 2 kita ubah biar penyebutnya jadi 6. Nah, 2 biar jadi 6 itu kan dikali 3. Kalau penyebut kali 3, pembilang juga kali 3. Jadinya 1 kali 3 itu 3 per 2 kali 3 itu 6. Nah, ini 3/6 ya. Yang ini juga nih, 2-nya kita kali 3, 3-nya juga kali 3. Jadinya 9/6. Nah, baru selanjutnya berapa nih? Ini bisa kita cari ya. Dari 3/6 ke 5/6 itu kan ditambah 2/6. Dari 5/6 ke 7/6 juga ditambah 2/6. Dari 7/6 ke 9/6 juga ditambah 2/6. Berarti selanjutnya kita tambah sama 2/6. Jadinya 11/6. Nah, tapi kalau misalnya karena penyebutnya udah sama, kita juga bisa loh cek pembilangnya aja. Di sini kan 3, terus 5, terus 7, terus 9. Berarti kan ditambah 2 terus gitu ya. Nah, ya udah. Berarti selanjutnya adalah 9 tambah 2, jadinya 11 gitu. Nah, 11/6 ada nggak nih di opsi? Wah, ternyata nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, jangan nyerah dulu. Kita berarti cari bentuk lain dari 11/6. Kita cek masing-masing opsi kalau kayak gitu ya. Coba kalau 2 itu sama nggak dengan 11/6? Beda ya, 2 itu 12/6. Jadi kalau 11/6 bukan 2. Dia kurang dari 2 gitu ya. Jadi kita bisa eliminasi. Sekarang yang B, 44/24. Coba 24 biar jadi 6, penyebutnya kan 6 nih, harus diapain? Dibagi 4 ya. Oke, kalau penyebutnya bagi 4, pembilangnya juga bagi 4. Nah, kayak gini. Jadinya berapa? 44 bagi 4 itu adalah 11, 24 bagi 4 itu 6. Wah, dia 11/6, berarti betul ya, jawabannya itu adalah yang B. Nah, tapi karena kita lagi latihan, aku mau ngajak teman-teman buat cek opsi C, D, E juga. Coba kalau C ini sebenarnya sama dengan berapa sih? Kalau kita pengen jadikan per 6, berarti 30-nya kita bagi 5 ya. 30 bagi 5 itu 6, 50 bagi 5 itu 10. Jadinya 10/6. Oh, gitu. Oke, kalau yang D, berarti berapa per 6 nih? 12 bagi 2 ya, jadi 6, berarti 18-nya bagi 2, jadi 9. Jadi ini sama dengan 9/6. Salah juga. Oke, kalau yang E berarti 12 bagi 2 itu 6, 16 bagi 2 itu 8. Yang E adalah 8/6. Nah, jadi betul ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B, 44/24, atau yang sama dengan 11/6. Oke? Yuk lanjut ya, 2 soal lagi. Ini soal yang ke-14 tentang silogisme. Nah, kelihatannya rumit karena banyak gitu ya. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Ini terlihat banyak karena opsinya kalimat semua aja. Nah, oke. Sekarang yang opsi ini aku sembunyikan dulu karena mau buat pembahasannya ya. Oke. Coba perhatikan nih. Di sini kalimatnya gimana? Jika studiku berhasil melakukan efisiensi proses pembelajaran, nah kita misalkan dia sebagai P aja ya. P itu adalah studiku berhasil melakukan efisiensi proses pembelajaran, maka apa? Kepuasan siswa di akhir tahun akan meningkat. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai key, kepuasan siswa di akhir tahun akan meningkat. Berarti kalimat yang pertama atau premis pertama bisa kita tulis jika P maka key. Gitu ya. Oke, lanjut ya ke kalimat kedua. Jika karyawan studiku melaksanakan proses operasi standar dengan benar, nah ini kan beda ya sama P dan juga Q. Jadi kita misalkan pakai variabel lain, misalnya R gitu, maka tidak banyak keluhan yang masuk. Nah, karena di sini ada kata tidaknya, kita nggak usah ikut misalin gitu tidaknya ya. Jadi yang kita misalkan ininya aja. Jadi misal S itu adalah banyak keluhan yang masuk. Nah, berarti kalimat yang kedua gimana? Ini tadi R, maka, nah karena tidak berarti negasi ya. Jadi R maka negasi S. Kayak gitu. Paham ya? Yang ini R maka tidak S. Berarti jika R maka negasi S. Oke? Oke, sekarang lanjut yuk ke kalimat yang ketiga. Saat ini kepuasan siswa di akhir tahun tidak meningkat. Berarti apa nih? Negasi Q ya, karena ada kata tidaknya. Nih, tidak meningkat berarti negasi Q. Atau apa? Kita tulis dulu deh negasi Q. Kemudian atau banyak keluhan yang masuk.
Nah, banyak keluhan yang masuk itu adalah S, berarti negasi Ki atau S. Nah, kalau kita perhatikan premis 1 dan 2 ini kan bentuknya implikasi atau jika maka gitu kan. Jadi enaknya yang premis 3 ini kita ubah dulu juga ke bentuk jika maka. Nah, negasi Ki atau S ini ekuivalen dengan Ki atau jika Ki maka S gitu teman-teman. Jadi kalau ini mau kita ubah ke bentuk jika maka, itu si bagian depannya kita negasikan, berarti negasi dari negasi Ki kan Ki. Terus yang belakangnya itu tetap jadinya jika Ki maka S gitu ya. Oke, jadinya seperti ini. Terus kita bisa operasikan yang mana dulu nih, premis berapa sama premis berapa. Kalau premis 1 dan 2 bisa nggak nanti kita tarik kesimpulan? Jika P maka Ki, jika R maka negasi S. Wah, beda semua ya, belum bisa nih. Wah, ini bisa ya ditarik kesimpulan. Nah, simpulannya gimana nih? Ini jika P maka Ki, jika Ki maka S. Berarti jika P maka S gitu ya. Nah, tadi kan yang premis kedua itu jika R maka negasi S ya. Kemudian dari premis 1 dan premis 3 udah kita olah dan didapat jika P maka S. Nah, bisa nggak kita simpulkan? Bisa, tapi perlu kita ubah dulu ya posisinya. Kenapa? Karena kalau misalnya biar bisa disimpulkan, di sini harus negasi S gitu teman-teman. Jadi harus dibalik gitu ya. Nah, jika P maka S itu ekuivalen dengan jika negasi S maka negasi P. Jadi kalau dinegasikan itu kita balik, jika negasi S maka negasi P. Ini ekuivalen atau sama aja artinya, ya kan? Nah, berarti kalau bentuknya udah kayak gini baru bisa kita simpulkan. Jika R maka negasi S, jika negasi S maka negasi P. Nah, berarti jadinya jika R maka negasi P. Oke, jadi ini adalah simpulannya teman-teman. Oke, kita fokusnya berarti ke R sama P aja ya, karena kan di sini jika R maka negasi P. Oke ya. Habis itu tinggal kita cek deh di opsinya. Gimana? Kira-kira yang benar yang mana? Kayak kebetulan di opsinya tuh nggak ada ya yang bentuknya jika maka ya. Nah, berarti ini perlu kita ubah dulu ke bentuk lain. Nah, dia itu ekuivalen dengan negasi R atau negasi P, ya kan? Kalau kita ubah ke atau berarti yang depan kita negasikan, yang belakang tetap jadi negasi R atau negasi P, kayak gitu. Nah, ini juga sama aja kayak negasi P atau negasi R. Jadi misalnya kuning atau merah ya, sama aja dengan merah atau kuning gitu. Tergantung dari nanti di soal, maksudnya di opsinya itu nanti pakai yang mana, yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di semua opsi, awalnya itu studiku semua, bukan karyawan studiku gitu ya. Nah, berarti kita fokus ke yang ini dulu. Jadinya kita pakai yang bentuk ini nih, negasi P atau negasi R. Nah, negasi P berarti studiku tidak berhasil melakukan efisiensi proses pembelajaran. Nah, di sini tidak nih, oke masih benar. Nah, kalau untuk yang D dan E, ini kan nggak ada kata tidaknya ya. Studiku berhasil, nah berarti ini kan P, bukan negasi P. Jadi ini kita eliminasi. Terus tinggal tersisa 3 opsi deh. Oke, coba kita cek yang A. Ini kita cek mulai dari kata hubungnya dulu aja biar mudah. Kata hubungnya adalah atau. Nah, di sini atau. Berarti benar ya. Nah, kalau di yang opsi B itu kata hubungnya dan. Berarti salah ya, karena harusnya atau. Kemudian kalau di opsi C kata hubungnya tetapi. Nah, kalau di kasus silogisme tetapi, kemudian namun, itu tuh sama aja dengan dan gitu, dianggapnya dan gitu ya. Nah, berarti yang B sama C juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A gitu teman-teman. Nah, biar meyakinkan coba kita cek yang ini tadi udah atau sekarang yang ini. Benar gak sih dia negasi R? Karyawan studiku tidak melaksanakan proses operasi standar dengan benar. Betul ya, dia negasi R. Berarti jawabannya benar yang A. Tapi ini cuma soal ya. Kalau di realitanya insya Allah kebalikannya dari ini. Jadi yang baik-baiknya. Berarti di realitanya adalah negasi dari yang ada di soal ini gitu ya. Oke, yuk lanjut ke soal terakhir. Ini tentang silogisme juga. Kalau tadi itu bentuknya implikasi ya, jika maka. Kalau sekarang itu membahasnya tentang kuantor universal sama kuantor eksistensial. Kuantor universal itu yang semua kayak gitu teman-teman. Kalau kuantor eksistensial itu sebagian, ada, atau beberapa, nah itu namanya kuantor eksistensial. Nah, kalau ada soal kayak gini bisa kita misalkan dulu nih. Jadi
A itu siswa studiku, kemudian B itu pramuka, dan C itu taekwondo. Nah, karena kalimatnya seperti ini, berarti kalimat pertama adalah semua A adalah B, ya kan? Semua siswa studiku adalah mengikuti kegiatan pramuka, gitu. Nah, kemudian kalimat yang kedua itu sebagian A, ya kan? Sebagian siswa studiku mengikuti pelatihan taekwondo. Jadi sebagian A adalah C. Nah, kalau ada seperti ini ya, semua A adalah B dan sebagian A adalah C, maka simpulannya adalah semua A yang C adalah B, gitu. Jadi semua A yang C adalah B. Nah, kalau misalnya di opsi ada yang seperti ini, ya kita pilih yang ini. Tapi kalau di opsi nggak ada yang seperti ini, ya berarti kita pilih yang ini nih, sebagian A yang C adalah B. Jadi kalau semua A yang C itu B, ya berarti sebagiannya pun adalah B gitu. Oke, karena tadi A adalah siswa studiku, B itu pramuka, dan C itu taekwondo, berarti simpulannya adalah semua siswa studiku yang ikut taekwondo juga mengikuti pramuka gitu ya. Atau sebagian siswa studiku yang mengikuti taekwondo juga mengikuti pramuka. Nah, tinggal kita pilih aja yang sesuai sama ini. Kira-kira yang mana? Kalau yang A sesuai nggak? Semua siswa studiku mengikuti kegiatan pramuka dan pelatihan taekwondo. Enggak ya, karena ya yang mengikuti taekwondo itu cuma sebagian gitu loh. Jadi bukan semuanya. Nah, jadi salah. Kemudian kalau yang B, semua siswa studiku yang tidak mengikuti pelatihan taekwondo, ini ada kata tidak, juga tidak mengikuti kegiatan pramuka. Belum tentu ya, siapa tahu ada kok siswa studiku yang walaupun nggak ikut taekwondo tapi dia ikut pramuka, karena kan semua siswa studiku ikut pramuka, jadi nggak ada yang tidak ikut pramuka, jadi yang B salah. Nah, kalau yang C, semua siswa studiku yang mengikuti kegiatan pramuka juga mengikuti pelatihan taekwondo. Awas, hati-hati ya, sama nggak dengan yang ini? Sekilas tampak sama tapi beda teman-teman, ini tuh kebalik. Jadi kalau ini semua semua A yang B adalah C kalau kayak gini. Semua A yang B adalah C. Padahal harusnya apa? Semua A yang C adalah B. Jadi nggak boleh kalau kebalik kayak gini ya. Jadi ini salah karena kan beda arti. Kalau ini semua yang ikut pramuka itu mengikuti taekwondo. Padahal nggak kayak gitu. Karena yang mengikuti taekwondo cuma sebagiannya. Jadi ada yang ikut pramuka tapi nggak ikut taekwondo gitu ya. Oke, kalau yang D nih, tinggal yang sebagian ya, karena yang semua udah salah semua, ya nggak apa-apa, sebagian tetap sama ya, A yang C adalah B. Sebagian siswa studiku yang mengikuti pelatihan taekwondo, oke, sebagian A yang C nih, benar, adalah mengikuti kegiatan pramuka, adalah B ya. Nah, berarti ini adalah opsi yang tepat nih teman-teman, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, karena nanggung masih ada satu opsi, mari kita cek juga. Sebagian siswa studiku yang mengikuti pelatihan taekwondo, oke, sebagian A yang C. Nah, salahnya di sini nih, ada kata tidak. Jadi, tidak B, kayak gitu ya. Padahal harusnya adalah B, bukan tidak B. Nah, di sini juga dikasih tahu kalau semuanya ikut pramuka. Jadi, nggak ada yang tidak ikut pramuka. Oke, jelas ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya teman studiku yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kamu juga bisa loh dapatkan ribuan kuis HOTS di kelas studi CPNS. Nggak cuma kuisnya aja, kamu juga bakal dapat materinya secara lengkap. Dijamin paham deh. Nah, untuk pendaftarannya, kamu cukup bayar 249.000 aja dan dapatkan semua layanan kelas. Yuk, daftar sekarang juga dengan cara klik link di deskripsi. Aku tunggu kamu di kelas studi CPNS ya. Dadah! Bimbel Studi CPNS bener-bener rekomen banget nih buat teman-teman yang ingin lolos CPNS tahun ini. Materi pembelajarannya sudah disusun secara terstruktur, mulai dari apa yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu hingga ke tahap-tahap selanjutnya. Setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis yang tujuannya untuk mengukur seberapa paham sih teman-teman terkait materi yang baru aja dipelajari nih. Studi CPNS tersedia kelas live via Zoom bareng tutor-tutor profesional
Selain itu, ada puluhan paket tryout yang tampilannya mirip banget dengan ujian sebenarnya. Studi CPNS juga ada kelas drilling soal yang bikin teman-teman makin siap 100% untuk hadapi ujian nanti. Semua benefit kelas ini bisa teman-teman dapatkan cuma 249.000 aja loh. Yuk langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan daftarkan diri teman-teman sekarang juga.